ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan, nama saya Anas Saputra. Saya akan membacakan biografi tokoh inspirator B.J. Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Umur 80 tahun. Adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid Gus Dur yang dipilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama salah satu universitas di Gorontalo, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo. Keluarga dan pendidikan. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Aulwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Warjojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian berasal dari etnis Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis. Sedangkan ibunya beretnis Jawa. R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah anak seorang spesialis mata di Jogja, dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie menikah dengan Asri Ainun pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan yang kedua Thorik Kemal Habibie. Ia pernah berilmu di SMK Dago. Ia belajar teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, ia melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diplom insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Pekerjaan dan karir. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Böckler Blond, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karir sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi pada tahun 1973. Ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai bulan Maret tahun 1998. Sebelum menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie adalah wakil presiden pada tahun 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Dalam Kabinet Pembangunan ke-7 di bawah Presiden Soeharto, ia diangkat menjadi Ketua Umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pada masa jabatannya sebagai menteri. Masa kepresidenan. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau. Masa kepresidenan. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan
disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kukuh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan undang-undang anti monopoli dan undang-undang persaingan sehat. Perubahan undang-undang partai politik yang paling penting adalah undang-undang otonomi daerah. Melalui penerapan undang-undang otonomi daerah inilah gejolak disintegrasi yang divariasi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya undang-undang otonomi daerah bisa dilepaskan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro mengangkat Habibie sudah konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden mengaku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR dan DPR. Mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.